Ya, untuk membahas bagaimana ulasan debat ketiga itu sudah bergabung bersama kami salah satu panelis dalam debat ketiga, pakar hubungan internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, kalau dalam debat ketiga sebenarnya esensi dari secara keseluruhan para capres ini berhasil tidak menyentuh jawaban yang memang sedianya seperti itu begitu? Pertama Mbak Sarah, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab pertanyaan itu karena itu Oke, sudah masuk ke penilaian. baik. Tentu kami sebagai panelis harus punya etika di Baik, mana Prof. kami tidak boleh ya menjawab atau menilai apa yang dijawab oleh para capres. Kita ketahui bahwa soal yang disampaikan bukanlah soal seperti dosen menyampaikan ke mahasiswa di mana dosen bisa menilai hasil dari apa yang dikerjakan oleh mahasiswa. Tetapi pertanyaan yang kita sampaikan sebenarnya pertanyaan yang mudah dimengerti oleh masyarakat supaya masyarakat paham bahwa ada konteks yang penting dalam debat capres ini yang ketika salah satu dari beliau menjadi presiden, maka masyarakat tahu bahwa seperti inilah kebijakan yang akan dibuat. Kedua, tentu kami membuat pertanyaan itu mudah supaya para capres juga mudah mencerna dan kemudian menyampaikan kepada publik seperti apa standpoint mereka, terutama terhadap isu-isu yang sangat kontroversial. Memang dari pertanyaan yang kita munculkan, sedianya memang harus ada kontroversinya supaya masyarakat tahu standpointnya sehingga masyarakat yang disebut sebagai undecided voters atau swing voters juga mereka tahu standpoint dari siapa yang akan mereka pilih. Seperti itu sih Mbak Sera. Iya, tapi proses membuat pertanyaan itu juga butuh waktu tidak, Prof? Artinya ada perdebatan-perdebatan khusus tidak sebelum akhirnya pertanyaan itu terpilih begitu? Di awal-awal ada perdebatan ya awal-awal, tetapi begini pada waktu itu hari Jumat malam ketika kami berkumpul dan pada waktu itu kami diminta untuk menaikkan fakta integritas. Saya mengusulkan ke teman-teman bagaimana kalau misalnya teman-teman membuat 3 atau 4 soal. Ya, 3-4 soal sehingga apa? Mempermudah pada waktu kita hari Sabtu membahas. Pertama adalah soal-soal ini dimasukkan dalam tema-tema yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada soal yang sama, tentu kita akan coba konsiliasi sehingga pertanyaan itu menjadi satu pertanyaan. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan prioritas karena kalau kita ada 11 orang, ada katakanlah 3 pertanyaan, itu berarti sudah ada 33 pertanyaan. Padahal yang dibutuhkan itu 18 pertanyaan karena satu tema terdiri dari 3 pertanyaan. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan pertanyaan itu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ketika kita merumuskan, memang kita membuat rumusan pertanyaan itu sedemikian rupa yang harus menciptakan suatu kontroversi, begitu. Jadi itu yang terus kemudian kita coba. Memang di pertanyaan pertama itu yang paling sulit. Tetapi setelah pertanyaan pertama kita selesaikan, maka kita sudah punya pattern sehingga apa? Sehingga mudah untuk dimunculkan. Memang karena satu tema itu ada 3 pertanyaan, ada beberapa pihak yang bertanya, kok masalah ini yang sangat urgent, kok tidak dimunculkan? Nah, ini karena pada waktu diambil pertanyaan berdasarkan semacam undian begitu ya, memang pertanyaan itu tidak muncul, ya tidak ditanyakan. Sehingga sebenarnya sudah ada tetapi tidak ditanyakan. Jadi seperti itulah prosesnya dan alhamdulillah dari panelis untuk debat capres ketiga karena kita boleh dibilang memiliki background yang lebih kurang sama karena isunya tentang hubungan internasional, pertahanan, keamanan begitu ya, masalah politik luar negeri yang teman-teman punya perspektif yang sama lah. Sehingga tidak terlalu sulit gitu ya.
Saya bayangkan kalau Mas Gun-Gun di debat pertama itu kan ada masalah hukum, tiba-tiba ada masalah politik dan lain sebagainya. Ini yang mungkin akan lebih sulit daripada kami di panelis debat capres yang ketiga. Demikian. Baik, terima kasih pakar hubungan internasional Prof. Hikmahanto Juwana sudah berbagi bersama kami dalam program menuju debat pamungkas. Saya boleh pesan satu? Boleh, silakan Prof. Sarah, boleh. Ya, saya ingin menyampaikan gini ya, 2014, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya pada waktu itu selain panelis menjadi moderator. Dan waktu itu penyelenggaranya TV One. Dan itu luar biasa kalau TV One, ya kan, sangat profesional. Karena pada waktu itu saya minta misalnya saya tidak mau menghadap audiens dan lain sebagainya, dan saya tidak mau ada tepuk tangan, jadi nggak usah banyak tenang-tenang, dan itu semua dilakukan. Jadi mudah-mudahan kali ini juga TV One bisa menampilkan yang terbaik. Terima kasih Prof. Hikmahanto, terima kasih. Disaksikan besok sama-sama ya Prof. Terima kasih Prof. Baik, kita lanjutkan ke Mbak Monika. Kalau tadi melihat debat ketiga itu kan luar biasa ya, panasnya, tensinya sangat terlihat gitu di wajah masing-masing. Mungkin dari persepsi Mbak Monika. Ya, jadi kalau tadi saya sudah menyampaikan apa yang akan kita lihat nanti di suatu show ini lagi adalah yang memang sudah sejatinya mereka, karena segala artificial gesture itu juga akan ambiar gitu ya di dalam panggung itu. Nah, sebagai contohnya begini, kalau kita amati dari Mas Gibran ya, saya melihat artinya ini korelasi antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo ya. Ini kesatu kesatuan di 02 ini adalah pada saat di awal dulu, seperti tadi Bang Effendi udah mengatakan bahwa setahun yang lalu saya udah sampaikan bahwa orang ini songong. Nah, ini kan adalah yang diamati oleh publik gitu ya. Nah, apakah berkesesuaian gitu ya? Nah, sekarang saya tinggal centang, bener Bang, di ekspresinya tuh akan muncul karena di gesturnya nggak kelihatan apa-apa, hanya di ekspresi wajah aja, begitu ya. Nah, terus kemudian di setahun yang lalu yang masih kita pegang adalah ini ada cross culture gitu ya. Jadi orang Solo dengan, jadi kalau kita harus memperhatikan bahwa orang Solo itu sama seperti orang Jepang, di mana dalam budaya mereka dilarang untuk mengekspresikan perasaannya secara total. Begitu ya. Jadi kalau kita bisnis dengan orang Jepang atau orang Solo ini agak sulit untuk diamati begitu ya. Karena mereka dilarang tadi untuk seperti itu. Nah, kemudian ini saya baru belajar nih. Iya baru tahu ya ini ya. Konteks politik sama juga ternyata. Ternyata sama juga Bang, gitu ya. Nah, yang kita lihat adalah sebelumnya begitu. Ini orang masih menduga-duga ini Gibran ini seperti apa. Nah, ketika muncul kemudian di debat pertama untuk cawapres ya, kita sudah melihat nih ya, bahkan di debat pertama capres ya, ketika memberikan semangat gitu ya kepada para pendukungnya, ini sudah di luar daripada baseline. Artinya ini sudah sejatinya dia, karena ketika sudah di panggung ini semuanya keluar aslinya gitu loh Bang. Nah, jadi kita lihat lagi sudah ada gerakan itu, dan kemudian di debat cawapres yang pertama ya. Nah, kita lihat ada segala macam istilah-istilah. Nah, di debat pertama ini yang tadinya dianggap sebagai underdog ya, kemudian keluarlah bahwa Gibran ini boleh perhitungkan gitu ya. Jadi artinya nilainya, scoringnya bagus begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi di debat yang kedua nih dari 02 begitu. Ini kemudian justru malah muncul dengan si Naruto dan sebagainya nih ya. Kalau kita menggunakan sesuatu yang bersifat artificial ya, ini misalnya Bang, Kaos ini Palestina, kan, Kaos Palestina gitu kan. Ini merepresentasikan perasaannya untuk berjuang kan ya Bang. Nah, sama dukungan seperti lah. dukungan. Nah, jadi apapun visual yang digunakan gitu, ini akan memberikan dampak kepada kondisi emosi yang bersangkutan. Visual yang digambarkan akan memberikan dampak emosi. Sedikit aja tambah dua kalimat ya, saya cuma mengatakan dari dulu saya menyebut dia songong, di media-media lain juga, cuma saya kontekskan ke wali kota Solo gitu. Menjadi menarik untuk melihat ragam yang lain. Jadi ada seorang wali kota muda dengan gaya agak bicara tersendat-sendat, orang melihat sedikit songong, tapi pembangunannya bisa jalan. Namun ketika itu diangkat menjadi sebuah debat
cawapres, lalu Anda berhadapan dengan Prof. Mahfud MD. Oke. Nah, itu menjadi berbeda pandangan kita terhadap apakah boleh seperti itu, baik menurut peraturan ya. Karena panelis sendiri ternyata, baik menurut Gun-Gun maupun Prof. Hikmah, itu sudah diberitahukan, nggak boleh loh. Nggak boleh menyulitkan peserta maupun penonton gitu. Nah, tetapi kemudian muncul itu berulang dari debat cawapres pertama sampai ke debat cawapres yang kedua. Nah, di situ sayangnya. Tapi kan cawapres sudah selesai. Baik. Tinggal debat. Ini menarik ya Bang ya. Jadi nanti usai jeda kita akan membahas bagaimana sebenarnya debat itu kan tidak hanya mengutarakan apa saja isinya, esensinya, tapi kan ada show-nya, ada performance-nya. Nah, itu kita tampilkan nanti, kita akan bahas usai jeda menuju debat pamungkas. Segera kembali.